batik, Rafael, dan jalinan persahabatan dalam diplomasi. Di balik megahnya panggung diplomasi antar negara, seringkali tersembunyi jalinan persahabatan personal yang menjadi fondasi kuat. Kisah ini bermula dari Solo, sebuah kota yang melahirkan seorang pengusaha mebel ulung bernama Joko Widodo. Di sana, ia menjalin ikatan bisnis yang erat, dan kemudian persahabatan sejati dengan Bernard Chen, seorang pengusaha mebel terkemuka dari Prancis. Mereka adalah dua sahabat yang sama-sama bergelut dengan keindahan kayu, merangkai bentuk dan makna dari setiap seratnya. Persahabatan ini bukan hanya tentang keuntungan bisnis, tapi juga tentang kepercayaan dan saling menghargai. Seiring berjalannya waktu, Jokowi menapaki jejak kepemimpinan, menjadi Presiden ke-7 Indonesia. Di kancah global, ia bertemu dengan Emmanuel Macron, Presiden Prancis, yang juga memiliki visi kuat untuk negaranya. Sementara itu, Bernard Chen, sahabat lama Jokowi, tetap memandang Indonesia dengan hangat, mengingat ikatan bisnisnya yang mendalam. Kini, tongkat estafet kepemimpinan di Indonesia mulai dilanjutkan. Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi dan kini wakil presiden terpilih, mengemban peran penting. Ia melanjutkan semangat ayahnya dalam mempromosikan kekayaan budaya Indonesia. Tak hanya itu, Didit Hadi Prasetyo, putra presiden terpilih Prabowo Subianto yang dikenal sebagai desainer mode ternama, juga turut berkontribusi dalam menyuarakan pesona Indonesia ke dunia. Disinilah diplomasi budaya memegang peranan sentral. Batik, warisan budaya tak benda UNESCO dari Indonesia, menjadi duta yang sempurna. Kita telah melihat bagaimana pesona batik begitu memikat di Paris. Bahkan dengan anggun sebagai simbol jembatan budaya, keindahan motif dan filosofi batik berbicara langsung kepada hati dan jiwa, menciptakan pemahaman lintas budaya yang mendalam. Namun, jalinan kebersamaan bersama ini tidak hanya berhenti pada budaya. Prancis, dengan teknologi pertahanannya yang canggih, menawarkan pesawat tempur Rafale dan kapal selam Scorpion kepada Indonesia. Ini adalah langkah strategis yang mengukuhkan kemitraan pertahanan antara kedua negara. Namun, penting untuk melihat bahwa kesepakatan semacam ini seringkali dibangun di atas fondasi yang lebih luas, termasuk rasa saling percaya dan apresiasi budaya. Bayangkan, di satu sisi, ada kehalusan batik yang ditenun dengan tangan, mencerminkan ketekunan dan warisan leluhur. Di sisi lain, ada kecanggihan Rafale yang melambangkan inovasi dan kekuatan modern. Kedua elemen ini, meskipun berbeda, bersatu dalam narasi besar tentang hubungan Indonesia-Prancis. Mereka adalah simbol dari persahabatan yang melampaui batas-batas. Dari koneksi personal antara pengusaha mebel hingga kesepakatan pertahanan strategis antar negara, Borobudur, sebagai mahakarya arsitektur Buddhis dan situs warisan dunia, juga menjadi saksi bisu betapa kaya dan beragamnya budaya Indonesia. Kehadiran Borobudur dalam konteks ini melengkapi gambaran utuh tentang identitas Indonesia yang kuat, yang siap berinteraksi dan berkolaborasi dengan dunia. Jadi, dari persahabatan personal Bernard Chen dan Jokowi yang diwarnai bisnis mebel, hingga estafet kepemimpinan kepada Gibran dan Prabowo melalui Didit, hubungan Indonesia-Prancis kini semakin kokoh. Ini bukan hanya tentang transaksi militer, tetapi tentang kebersamaan yang utuh, di mana budaya batik dan Borobudur menjadi jembatan yang menghubungkan hati, sementara teknologi Rafale dan Scorpion menjadi penopang keamanan bersama. Sebuah persahabatan yang terus berlanjut, dari meja makan hingga meja perundingan, dari seni hingga strategi.